Selamat pagi sahabat tani, kembali lagi dengan saya channel Dharma Hijau. Kali ini saya akan berbagi pengalaman saya, tahapan apa saja yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan pembibitan anggur ya, dengan cara grafting. Di sini kita menggunakan cutting anggur lokal Isabella sebagai rostock ya. Sebelum kita jadikan kita grafting ya, kita melakukan treatment terlebih dahulu terhadap batang anggur lokal ini ya, yang sudah kita potong kurang lebih 3 mata tunas. Kita rendam di air bersih ya, kita pastikan bersih, kita rendam biar lebih seger ya, press batang anggurnya kurang lebih 1 jam. Setelah itu kita tiriskan dan kita masukkan ke fungisida ya. Di sini kita menggunakan antrakol. Kita tunggu, kita rendam semuanya, kita pastikan terendam semua batang anggurnya kurang lebih selama 1 sampai 2 jam ya. Fungisida ini berguna agar tidak berjamur ketika nanti kita peram di kokopit ya, kita pendam di kokopit. Setelah 1 sampai 2 jam kita tiriskan kembali, kita anginkan ya, jangan dijemur di tempat panas. Cukup kita biarkan dianginin ya di tempat teduh kurang lebih sampai tiris ya. Setelah itu kita rendam di air bawang. Kita menggunakan bawang ini sebanyak 5 siung, kita iris-iris, kita bisa pecahkan ya di baskom, kurang lebih dengan ukuran 1 cm air ya, kedalamannya ya 1 cm atau 2 cm air ya. Kita rendam di air bawang ini selama kurang lebih minimal 2 jam sampai 24 jam ya, karena JPT alami ini dia tidak berpatokan dengan dosis ya, jadi tidak akan kelebihan dosis. Setelah kita rendam di JPT di air bawang ini, selanjutnya yang terakhir kita seperti biasa kita anginkan sementara ya, agar yang kita celup kita rendam di ujungnya saja nih, di batang bawahnya, agar tiris dan mengering ya sebelum kita pendam di kokopit. Gunanya apa? Untuk mengantisipasi apabila basah itu jamur ya, kita antisipasi itu. Makanya kita keringkan sedikit terlebih dahulu ya, biar meresap juga ya cairan JPT bawang merah ini. Setelah kita treatment batang anggur lokalnya, lalu tahapan terakhir kita peram di kokopit ya. Kita peram di kokopit, kita pendam di kokopit kurang lebih selama 1 sampai 2 minggu. Ya, sebelum kita peram kita pastikan kokopit ini dia lembab ya, tidak basah atau becek ya, dan tidak juga ada air yang menetes kita peras ya, lembab saja terasa di tangan ya. Bisa kita cara semprot atau kita siram secara merata ya, agar kokopit ini cukup lembab. Kenapa harus lembab? Itu kalau basah batang anggurnya tadi itu akan berjamur ya. Di sini kita beri contoh yang sudah berkalus ya. Oh maaf, ini baru kita peram ya, baru 1 hari. Ini adalah RS Kober ya, RS impor. Ya, yang ini sudah kita peram selama kurang lebih 1 minggu. Ini RS lokal ya, ini Isabella juga.
Kita bisa lihat di sini batang anggurnya sudah berkalus ya. Dan batang anggur inilah yang sudah siap kita grafting. Saya pribadi lebih senang batang anggur ini belum berakar ya, belum keluar akar ya, karena lebih mudah, lebih nyaman dipegang, tidak terlalu berhati-hati. Kalau sudah berakar kan dia lebih hati-hati, takut akarnya patah. Sedangkan kalau masih berkalus ini kita lebih leluasa memegangnya ya ketika kita grafting. Ya, terlihat sudah berkalus ya. Ini kalau kita biarkan selama 1 minggu ke depan, ini akarnya mungkin udah gondrong gitu ya. Tapi saya lebih suka yang berkalus ini. Ya, itu saja ya, kita pastikan lembab ya sebelum dipendam di kokopit ya. Kita pastikan kokopitnya lembab, tidak basah ya. Cukup demikian pengalaman pribadi saya, semoga bermanfaat. Dan apabila ada kata-kata yang kurang dimengerti atau dipahami, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like untuk video saya selanjutnya.